flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Di balik absen missile curse, ada cerita yang sangat menyentuh hati. Absen missile curse saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia mungkin jadi pertanyaan besar. Tapi siapa sangka di balik itu semua tersimpan kisah menyentuh yang belum banyak orang tahu. Mace, salah satu bek berbakat yang selalu diandalkan, harus menghadapi cobaan berat. Cedera parah membuatnya harus menahan sakit selama 1,5 bulan penuh. Bahkan ia harus bergantung pada obat penghilang rasa sakit demi menjalani hari-harinya. Bayangkan, seorang atlet yang biasa berlari bebas di lapangan kini harus bertarung melawan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Meskipun begitu, perjuangan missile curse untuk bangkit layak mendapatkan respect yang besar. Apa sebenarnya yang dialami Mace? Bagaimana curhatnya yang begitu menyentuh? Dan kenapa ia layak mendapatkan respect sebesar itu? Semua akan kita ulas tuntas di video ini, jadi jangan kemana-mana. Battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Bek andalan timnas Indonesia missile curse belakangan jadi sorotan publik. Keputusan absennya membela timnas Indonesia dalam laga penting melawan Jepang dan Arab menuai kritik tajam. Terutama setelah ia justru terlihat bermain untuk FC Twente melawan Ajax Amsterdam. Banyak netizen Indonesia menyerbu akun Instagram FC Twente, menghujat balik Hilgers maupun klub Belanda tersebut. Tindakan ini menjadi viral, bahkan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namun, apakah kita benar-benar memahami alasan dibalik keputusan missile curse? Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Jacob dari Football International, Mace akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan kondisi kesehatan yang sebenarnya ia alami. Pada laga melawan Ajax, Mace menjadi starter dan tampil selama 83 menit sebelum akhirnya ditarik keluar dikarenakan tidak kuat menahan rasa sakitnya. Dan fakta mengejutkan pun terungkap. Saat itu Mace bermain di tengah mengandalkan obat penghilang rasa sakit. Namun setelah laga melawan Ajax, Mace kembali merasakan sakit dan sehari setelahnya benar-benar tidak bisa bermain sehingga harus absen untuk timnas Indonesia. Saya telah menderita sakit di kaki selama 1,5 bulan. Itu membuat saya berlari dengan cara yang berbeda dan saya mulai merasakan keluhan di tempat lain. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit selama berminggu-minggu dan hanya bertahan sebentar. Saya berhasil melewati pertandingan, tetapi sehari kemudian saya benar-benar tidak bisa bermain. Saya perlu menggunakan waktu jeda internasional untuk beristirahat dan melakukan fisioterapi untuk kaki saya. Kata missile curse dikutip dari Twente Insight. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Ya, apa yang dilakukan oleh missile curse kami pikir wajar untuk mengistirahatkan dirinya untuk kembali ke performa primanya. Daripada memaksakan diri dan memperburuk cederanya, ya kan? Hal ini sebenarnya juga sudah diprediksi oleh Coach Justin. Di mana pada tayangan channel Jebret Media TV, Coach Justin memprediksi jika missile curse saat melawan Ajax sedang mengalami setengah cedera. Meskipun begitu, Coach Justin tetap respect dengan keputusan Hilgers untuk tetap tampil gemilang di klub. Selain itu, Coach Justin turut memberikan kritik tajam terhadap serangan netizen kepada FC Twente beberapa waktu yang lalu. Ia menilai tindakan netizen Indo tak etis, karena klub dianggap tidak memberikan izin kepada missile curse untuk membela timnas Indonesia. Ini setengah cedera. Feeling gue dia disuntik, menghilangkan rasa sakitnya. Karena match lawan Ajax itu penting, which gue very happy karena hasilnya seri, artinya kita yang masih di rank 2. Jadi ini match sangat penting. Ya fans mungkin fokusnya ke timnas Indonesia, enggak. Lu itu digaji sama Twente. Ya. Jadi pada saat dia bermain dengan Ajax dan hasilnya bagus untuk Twente, terus dia butuh waktu untuk cedera karena lu nggak bisa tiap minggu disuntik kan. Jadi dia, ya ini keputusan yang tepat dan banyak klub melakukan itu kok. Betul.
Ya, pada akhirnya kita harus respect dengan apa yang dialami Mesilkers. Sebagai supporter, kita perlu lebih dewasa. Dukunglah mereka dan doakan yang terbaik, karena pemain juga manusia, bukan robot. Pastinya akan menghadapi masalah tertentu termaksud kesehatan. Berbicara tentang pentingnya kesehatan, Kevin Dix, bek andalan timnas Indonesia, juga memberikan contoh nyata. Kita semua ingat bagaimana Kevin sempat cedera pada debutnya bersama timnas Indonesia melawan Jepang. Bahkan Kevin harus diperban di kaki kirinya karena cedera yang dialaminya. Sayangnya, kondisi tersebut membuat Kevin harus mengambil keputusan sulit untuk pulang lebih awal ke klubnya guna menjalani perawatan intensif. Akibatnya, ia harus absen dalam laga penting melawan Arab Saudi. Namun, keputusan ini membuahkan hasil positif. Dengan memprioritaskan pemulihan, Kevin berhasil kembali ke performa terbaiknya dalam waktu singkat dan menunjukkan performa luar biasa di level klub. Setelah kembali dari Indonesia, Kevin langsung membuktikan bahwa fokus pada kesehatan memberikan hasil optimal. Dalam 2 pertandingan berturut-turut, ia menunjukkan kontribusi nyata bagi FC Copenhagen. Pertama, di Liga Denmark, Kevin sukses memberikan 1 assist penting saat menghadapi Lyngby, membantu timnya mengamankan kemenangan. Selanjutnya, di ajang Conference League, Kevin tampil lebih impresif dengan mencetak gol kemenangan saat melawan Dinamo Ming. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesehatan pemain benar-benar menjadi faktor utama untuk menjaga konsistensi performa. Cedera yang dikelola dengan baik dapat membantu pemain kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Dengan kasus seperti Mesilkers dan Kevin Dix, kita sebagai supporter harus belajar untuk lebih bijak. Kesehatan pemain harus menjadi prioritas utama, baik untuk klub maupun tim nasional. Kita harus percaya bahwa keputusan yang diambil oleh pemain dan PSSI bertujuan untuk kebaikan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Di sisi lain, kabar terbaru dari PSSI membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi oleh Rumeni terus dipercepat, dan jika semuanya berjalan lancar, ia berpotensi menjadi tandem ideal untuk Kevin Dix di lini depan timnas Indonesia. Statistik mereka di klub masing-masing musim ini menunjukkan potensi besar. Kevin Dix dari 27 pertandingan bersama FC Copenhagen telah mencetak 8 gol dan 3 assist. Hebatnya, semua gol itu ia ciptakan sebagai bek tengah. Oleh Rumeni, yang sedang menunggu naturalisasi, juga mencatatkan gol yang signifikan sebagai salah satu pemain kunci di klubnya dan telah mencetak 3 gol. Melihat statistik tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Shin Tae-yong akan membuat strategi baru. Salah satu opsi menarik adalah memainkan Kevin Dix sebagai winger kanan, posisi yang pernah ia isi di FC Copenhagen pada musim 2021-2022. Dari 3 pertandingan di posisi tersebut, Kevin berhasil mencatatkan 3 assist. Dengan kombinasi ini, Shin Tae-yong bisa membentuk trio KMO di lini depan saat menghadapi Australia. Kevin Dix sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Ole Rumeni sebagai penyerang tengah. Oleh karena itu, jangan heran jika Coach Shin membuat gebrakan saat menghadapi Australia. Dengan formasi ini, lini depan timnas Indonesia bisa menjadi lebih tajam dan dinamis. Dari semua ini kita bisa belajar bahwa dukungan dan doa dari supporter sangatlah penting. Para pemain membutuhkan waktu dan ruang untuk pulih, serta kepercayaan bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kebaikan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah trio KMO ini bisa menjadi solusi terbaik untuk menghadapi Australia dan klub lain di round 3? Mari kita dukung bersama dan percayakan keputusan pada pelatih serta pemain demi masa depan timnas Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.